Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita kembali ke perkuliahan pemrograman 1 kita dengan materi penggunaan combo dan listbox. Jadi combo dan listbox dalam hal ini bisa menampung data. Perbedaannya hanya pada tampilan bahwa combo box itu seperti ada segitiga ke bawah yang bisa kita klik kemudian menampilkan beberapa buah data. Sedangkan listbox itu data-datanya bisa kita lihat dengan cara men-scroll ke atas dan ke bawah dari listbox itu sendiri. Kita punya dua buah contoh penggunaan objek tersebut. Nah, yang pertama adalah teman-teman bisa lihat di halaman 26 untuk penggunaan combo box ini. Kemudian contohnya sendiri adalah akan kita gunakan untuk merubah warna. Apa yang akan kita rubah? Warna apa yang akan kita rubah? Itu nanti kita bisa coba, teman-teman bisa lihat di sini ya. Baik, saya jelaskan dulu sintaknya. Jadi kita akan siapkan satu buah form, kemudian satu buah label hanya untuk penamaan dari label itu sendiri, keterangan gitu sifatnya. Kemudian ada satu buah combo box yang berisi, ini dia, isinya adalah jika form tersebut di load, maka kemudian akan ada item-item yang dimasukkan ke dalam combo tersebut. Nah, dalam hal ini combo kita adalah combo 1 ya. Jadi yang akan di-add item kan, atau item yang akan dimasukkan ke dalam combo adalah warna-warna tertentu, dari mulai merah, kuning, hijau, biru, magenta hingga cyan. Jadi ingat, fungsi di sini adalah form load. Ketika formnya di load dijalankan, maka kemudian dia akan menampilkan warna-warna ini. Selanjutnya, fungsi combo sendiri nanti kita akan pasangkan dengan klik. Jadi defaultnya dari combo itu sebenarnya adalah change gitu ya. Jadi kalau awal-awal ketika kita panggil objek tersebut, kombonya nanti actionnya adalah change, dan kita bisa pilih di mana nih, di objek yang ini. Jadi ada beberapa pilihan, ada change, ada klik. Nah, kita pilih yang klik. Jadi dia baru akan melaksanakan sesuatu, dalam hal ini memilih warna jika combo boxnya itu diklik. Perhatikan di sini kita akan mengkombinasikannya dengan if dan else if ya, seperti di materi kita di modul kedua. Jika combo 1 teksnya itu bertuliskan atau ada tulisan berwarna merah, tulisan merah, maka back color dari mi siapa? Mi dalam hal ini adalah form, akan berubah jadi warna merah. Else if, jika tulisan di combo 1 itu adalah kuning, maka back color-nya dari sini atau form akan berubah menjadi yellow dan seterusnya. Ya, oke, kita coba. Ini tadi sebelumnya udah saya buat, sintaknya udah disesuaikan seperti yang di modul. Oke, kita coba jalankan. Ini dia. Jadi warna dasarnya misalnya ini adalah ungu ya, ungu muda. Kalau misalnya kita klik warna merah, ini dia merah, kuning, hijau, biru, magenta, dan cyan ya. Oke, mana yang tadi saya bilang form load ya. Jadi ketika formnya di load, ketika formnya dijalankan, ini dia fungsinya. Form load tadi untuk memasukkan item-item data di combo 1, ini dia. Tulisan merah, kuning, hijau, dan seterusnya. Jadi pastikan penulisan merah itu sama dengan yang teman-teman ketikkan di sintak. Sebab jika tidak sama, maka dia dianggap sebagai dua buah objek yang berbeda. Jadi kalau kuning misalnya huruf K dengan huruf besar, maka di sini juga demikian. Harus kuning dengan tulisan huruf K besar.
ya. Jadi dia sensitive case sehingga kalau salah satunya tidak sama maka tidak akan menampilkan atau merubah warna-warna di form kita. Itu adalah penggunaan combo box. Berikutnya kita akan menggunakan list box. Oke, list box. List box bisa teman-teman lihat di halaman 28. Ya. List box dalam hal ini juga akan menampung beberapa buah data gitu ya. Jadi kita punya satu buah teks untuk tempat memasukkan data, kemudian ada satu buah label untuk pemberian keterangan tentang apa yang harus kita lakukan di sana. Kemudian ada list box. Di satu objeknya ini ada bersihkan layar yaitu comment button. Baik, disiapkan posisi objek-objeknya seperti ini. Selanjutnya comment satu kliknya itu akan digunakan untuk clear. Clear itu apa? Clear itu untuk membersihkan ya. Jadi ketika kita klik bersihkan layar ini, maka layar list satunya itu akan clear atau akan kosong sehingga kita bisa memasukkan data-data baru. Kemudian ada fungsi list satu double click. List satu double click berarti di klik-klik gitu ya. Ini akan digunakan untuk meremove atau untuk menghapus item yang ada di list box kita. Jadi kita siapkan misalnya ada variabel namanya pilihan, kemudian pilihan itu bisa dilihat di indeksnya list box kita. Jadi kemudian kita akan panggil list tersebut dengan fungsi remove item berdasarkan yang kita double klik, berdasarkan pilihan yang kita double klik. Selanjutnya sintaks berikutnya adalah untuk apa nih? Ya, di teks 1 ya, di teks 1 key press diasi as integer. Jadi ketika teks satunya itu di key press atau ditekan tombol enter atau dia membaca enter itu sebagai angka 13, maka data yang kita masukkan di teks 1 tersebut akan di add item atau akan berpindah atau akan dimasukkan ke list 1. Kemudian kalau sudah datanya masuk ke list 1, teks satunya sendiri akan clear sehingga kita bisa memasukkan data-data yang baru. Baik ya, kita coba. Kita jalankan dulu sintaknya. Ini dia, misalkan kita masukkan namanya Fadia. Kita enter, kita akan lihat fungsi mana yang bekerja. Ini dari yang key press ya. Jadi ketika kita klikkan tombol enter, dia membaca key press. Kemudian compilernya akan memanggil fungsi 13 dari QASI, maka kemudian data nama Fadia yang tadi kita inputkan di teks 1 ini akan pindah ke list box. Dan akan pindah ke list box kan ya, teks 1 dot teksnya itu akan di add item ke list 1. Kemudian teks 1 sendiri akan clear, akan bersih sehingga kita bisa masukkan nama yang lain. Misalnya adalah Fayat. Marah, itu seterusnya. Fungsi yang lain apa? Fungsi yang lain misalnya ini kita akan coba yang ini. Ada list 1 di double click. Jadi salah satu di sini kita mengenalnya sebagai list index, maka kita akan lakukan double click terhadap salah satu data sehingga kemudian yang terjadi adalah datanya akan di remove atau dihilangkan atau dihapus dari list box sendiri. Misalnya kita hapus tadi Fayat, double klik kan ya. Jadi list 1 akan meremove item berdasarkan apa yang kita pilih. Yang kita pilih mana? Yang tadi kita double klik. Misalnya Fadia. Begitu ya. Kemudian ini fungsi yang tadi double klik pada list box. Yang terakhir adalah fungsi untuk membersihkan layar list box. Itu kita gunakan dengan cara mengklik tombol komen. Ini dia. Fungsinya adalah list 1. Kita coba ya. Oke, nah. Baik ya, teman-teman bisa coba sendiri di rumah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.